Halo teman-teman goes, balik lagi di cycling video di channel ini. Hari ini kita mau bahas komparasi dari grup set Shimano Dura S Di2 dengan SRAM Red AXS 12 speed yang ada di Pinarello Dogma F12. Jadi dari perbandingan harga juga ini nggak jauh beda. Untuk Shimano Dura S Di2 sendiri itu di harga 61.700 sekian itu untuk harga retail. Kalau untuk di pasaran sekarang mungkin udah 65 atau mungkin lebih lah karena lagi musim sepeda. Ini kalau di SRAM sendiri berapa bro harganya? SRAM ini retail price-nya kalau nggak salah di 63 apa 64, saya nggak tahu angka pastinya juga, tapi karena ya lagi terjadi kelangkaan spare part sepeda, jadi mungkin lagi digoreng-gorengnya harganya. Dari berat ini cuman sebenarnya selisih totalnya tuh cuman selisih 200, sekitar 200 gram ya kalau nggak salah. Dari berat grup setnya sendiri berapa? 200? Berat grup setnya itu kalau si Dura S sekitar 2,3 kilo atau 2.300 gram. Terus kalau si SRAM ini sekitar 2.500 gram. Cuma selisih ratusan ya? Selisih ya 100 sekian lah. 100 sekian aja sih. Jadi sebenarnya kalau mau pilih-pilih grup set juga dari komparasi berat nggak terlalu ngaruh ya. Betul. Itu bukan opsi utama untuk kita mau upgrade atau mau ganti. Jadi untuk berat dari masing-masing grup set sendiri sih bukan jadi tolak ukur ya untuk kita mengganti suatu grup set di sepeda kita. Betul, karena untuk kelas ya untuk pemakaian sehari-hari itu sebenarnya di kelas Ultegra atau di kelas 105 udah sangat cukup. Ya mungkin banyak yang terlalu antusias dengan sepeda, jadi mereka ingin pakai grup set yang top of the line ya. Ya memang ini spek dua-duanya udah top. Nah, sebenarnya untuk si grup set SRAM itu sendiri, dia itu punya aplikasi khusus untuk nyeting Buat nyeting si gear-gearnya ini. Si grup setnya. Jadi dia memang satu-satunya manufaktur yang punya aplikasi untuk nyeting grup setnya. Gitu teman-teman. Langsung dari HP. Iya, langsung dari handphone. Kalau Dura S kan dia masih sistem synchronize ya. Ya, Ada semi synchronize, ada synchronize, itu semua diatur dari junction box-nya sendiri yang ada di bawah seat post tadi kalau di SL7. Nah, untuk sistem si elektroniknya ini bisa dilihat kalau Dura S tuh nggak ada baterai ya di eksternalnya. Dia ngecas lewat ini. Dia di sini. Ya, dia lewat junction. Junctionnya di belakang, kadang-kadang ada yang di frame. Nah, kalau di SL7 kebetulan junctionnya ada di sini. Di bawah seat post. Bisa di sini nih, bisa dilihat. Bisa dicolok gitu. Nah, jadi si baterainya itu ditanam di dalam seat postnya. Kalau di SL7 ini, mungkin di sepeda-sepeda lainnya kadang-kadang ada yang di frame. Ada yang ditanam di frame juga gitu. Nah, kalau si SRAM dia baterainya eksternal. Bisa dicopot ya bro? Bisa dicopot. Jadi ngecasnya kayak ngecas baterai kamera gitu. Nah, di FD ada, di RD juga ada. Nah, kelebihannya si SRAM ini dengan memakai eksternal baterai itu dia lebih menghemat waktu dalam perakitan sepeda. Katanya ya, kata mekanik sih bisa menghemat waktu sekitar 1 sampai 2 jam dibandingkan dengan Shimano ini. Bisa kita lihat ini perbedaan drifter antara Shimano dan SRAM. Ini ada improvement dari drifternya SRAM, dia sekarang lebih gede. Dia ada peningkatan dalam ergonomisnya. Jadi untuk membuat pengendara itu lebih nyaman dalam handling maupun lagi berkendara.
Dan ini sistem perpindahannya juga dari SRAM berbeda dengan Dura S. Ini untuk sebelah kanan itu untuk naik ya? Ya, sebelah kanan itu untuk naik. Yang kirinya juga untuk turun. Ini juga dia udah improve di sistem kliknya, membuat rider-rider yang menggunakan SRAM ini lebih nyaman. Berbeda dengan Dura S, dia tombol naik turunnya di satu tempat. Ini tombol untuk turun, nah ini untuk berat. Kurang lebih seperti itu. Dan di drifter Shimano sendiri dia ada tombol ya di sini. Ini tombol bisa connect ke komputer. Nah, untuk penjelasan shifting di grup set SRAM Red AXS ini kita bisa atur ya, misalnya ini buat naik atau buat turun, atau ini buat naik atau turun. Itu bisa gimana kebiasaan kita, dan itu bisa diatur di aplikasi. Lewat aplikasi handphone ya? Ya, aplikasi handphone. Nah, untuk pengoperasian shifting sprocket belakang. Nah, kalau untuk sprocket depannya sendiri kita harus pencet dua-duanya gitu berbarengan. Itu untuk pindahin centering depan? Centering depan, mau naik atau turun kita tinggal pencet. Berarti kalau salah satu aja itu berarti untuk sprocket belakang? Ya, betul. Nah, kalau kita mau langsung pindahin beberapa gigi, kayak misalnya terus-terusan pindah, tinggal di hold aja sih, sama kayak Shimano gitu. Oke. Nah, kalau si SRAM ini emang Dia lebih silent ya? Ya, lebih silent. Terus dia ada Perpindahannya lebih smooth ya? Dia ngedetek kalau misalnya kita cross chain juga. Dia misalnya udah mau cross chain, dia nggak mau pindah tuh, Berhenti ya? Berhenti. Oh, sama kayak di Shimano nih, dia mentok gitu. dia mentok, udah nggak mau pindah lagi tuh. Mentok. Dah. Jadi shifting si SRAM sama si Dura S ini dia perbedaannya lebih unggul dari SRAM ya. SRAM itu dia lebih silent. Kalau Shimano ini agak berisik ya. Nih. Dia lebih kasar perpindahannya. Bro, ini untuk spek rasio dari gear depan dan sprocket belakangnya sendiri ini berapa ini kalau yang di Pinarello? Nah, kebetulan ini yang si centering depannya tuh ukurannya 48 sama 35. Nah, kalau yang sprocket belakang ini saya pakai 1028. Nah, buat kata orang-orang sih lebih cocok 1028 itu untuk kejar average speed di datar kalau kita ngelup atau gimana gitu. Dan itu juga udah ganti sama oversize ya pulinya? Puli udah ganti oversize sih. Oversize, okay. Tapi ya nggak gitu ngaruh. Nggak terlalu ngaruh ya? Oke. Kalau buat Yang kayak di gitu. SL7 juga itu yang depan size. Yang ini 5236. Untuk yang belakang sendiri ini 1130. 1130 ini kedua terberat dibandingkan yang dengan 1128. Tapi buat nanjak masih enak dong ya bro ya? Ya 13% pulang. Ketemu 13% pulang. Oke teman-teman Goeser, kira-kira segitu dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Kira-kira untuk kalian lebih pilih Dura S Di2 atau SRAM AXS 12 speed. Oke, terima kasih.